Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Semangat. Keren untuk Satap Cibitung. Semoga masih punya sisa tenaga di waktu ini untuk mendengarkan paparan Ibu tentang sosialisasi program SMP 1 Atap Cibitung Kabupaten Bekasi pada hari ini Selasa 28 Mei 2024. Ya, Bu Midah. Inilah profil Kepala SMP Negeri 1 Atap Cibitung. Nama Dede Hani Prihatini, SPD, tempat tanggal lahir Bekasi 14 Oktober 1966. Pendidikan NIP-nya 1966 10 14 1997 02 201. Pendidikan terakhir strata 1 dari pendidikan bahasa Indonesia IKIP Jakarta. Jabatan sekarang alhamdulillah dipercaya oleh negara dan diakui oleh teman-teman menjadi Kepala SMP 1 Atap Cibitung yang kita cintai. Belum selesai Bu Midah? Oke. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B, masa kerja sampai dengan hari ini 27 tahun 4 bulan, paling senior ya di sini gitu kan. Riwayat pekerjaan dari tahun 1997 sampai tahun 2006 menjadi guru SMP Negeri 1 Karangbahagia. Pengangkatan pertama jadi PNS tahun 2007 sampai 2017 menjadi guru di SMP Negeri 2 Cibitung dari tahun 2018 sampai dengan 18 Maret. Sebenarnya tepatnya sampai tanggal 21 Maret 2024 menjadi Kepala SMP Negeri 6 Cibitung dan alhamdulillah mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai sekarang semoga sampai pensiun besok Ibu tetap menjadi Kepala SMP Negeri 1 Atap Cibitung. Doakan teman-teman hawa auranya positif ya di sini.
yang terjadi di Satuan Pendidikan 1 Atap Cibitung, kami menggunakan 2 kurikulum yang berbeda ya. Untuk kelas 9 kami menggunakan kurikulum 2013 dan untuk kelas 7 dan 8 kami menggunakan kurikulum Merdeka. Dan yang kami rasakan selama menggunakan kurikulum Merdeka ini, kurikulum ini dapat membentuk karakteristik siswa ya. Dan juga guru-gurunya juga sangat termotivasi untuk belajar lagi karena ini kurikulum yang baru, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan oleh guru-guru, termasuk dari para guru penggerak dan calon guru penggerak yang ada. Banyak guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu faktanya yang ada di 1 Atap Cibitung. Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sangat berguna pada kurikulum era sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran memberikan keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dengan profil belajar siswa, sehingga tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga berfokus pada proses dan konten, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Itu ya, sudah terwakili ya dari dua pendapat Wana dengan Dian. Oke, next. Yang kedua, perasaan. Oke, pengalaman apa yang Puasa dong ya kan? Iya. Perasaannya mereka. Untuk perasaan ketika pertama kali kita menggunakan kurikulum Merdeka ya tentunya ada positifnya, ada negatifnya dari diri saya ya. Kalau positifnya tentu saja merasa tertantang ya, terus juga ingin excited, ingin tahu bagaimana penerapan kurikulum yang baru di sekolah kayak gitu. Untuk lebih ke yang arah negatif dari sayanya mungkin ada rasa takut, bisa nggak ya mengikuti perkembangan dari kurikulum ini sendiri begitu. Terima kasih. tantangan bagi guru yang mau belajar? Nah, kalau guru yang mau belajar mah guru amat gitu kan. Tapi untuk guru 1 atap mantap, ya kan? Oke, ada lagi yang menerangkan? Bu, Pak, ya, siapa? Perasaan Oke. saya, perasaan saya mengikuti kurikulum Merdeka ini, perasaannya seneng, sedih. Terus karena sedihnya bukan karena sedih tidak mau berubah, tapi sedih apakah bisa nanti ke depannya saya mengikuti kurikulum Merdeka ini dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan dokumen AOSP yang sudah diterapkan di SMPN 1 Atap Cibitung. Dan perasaan saya senang itu karena mendapatkan pembelajaran yang baru, dan itu tantangan buat saya agar saya bisa belajar lebih baik lagi dan menambah pengetahuan saya untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya dengan mengikuti kegiatan yang disediakan dari kurikulum Merdeka, itu salah satunya PMM. Itu Bu, perasaan saya senangnya saya bisa mengerjakan PMM dengan perasaan yang tidak terpaksa. Itu. Terima kasih. Tidak terpaksa dan jangan mau dipaksa. Dan ternyata tidak ada yang dipaksa di sekolah ini. Good ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Pembelajaran. Apa istilahnya, pembelajaran seumur hidup, gitu kan? Kita ya, pembelajaran sepanjang hayat. Selama masih ada umur di badan kita, maka jangan berhenti belajar dalam hal apapun. Bagaimana pendapat teman-teman? Ada pengalaman baik, buruk, atau apa gitu kan? Berkaitan dengan pembelajaran kita sekarang. Siapa? Suara laki-laki. Saya Pak Didik. Itu ya tantangannya. Kalau menurut saya pembelajaran kurikulum Merdeka itu berbasis proyek. Jadi kalau berbasis proyek, anak-anak itu lebih dituntut untuk aktif.
kreatif dan guru-gurunya pun harus berinovasi. Jadi pembelajaran itu model ajarnya lebih berinovasi, guru-gurunya pun harus terus belajar meningkatkan kemampuannya dan pembelajaran itu lebih mengasihkan kalau menurut saya. Gitu aja sih mungkin dari saya. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan. Terima kasih. Dia udah tadi kan? Ya, jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka terutama untuk kelas 7 dan 8 ya. Tahun kemarin yang waktu kelas 7 itu yang saya rasakan adalah ketika baru pertama kali kelas 7 itu mendapatkan kurmar. Nah, ketika anak-anak diberikan satu proyek itu kita sebagai guru sebenarnya juga ikut belajar juga. Jadi ketika mereka diberikan tugas kerja dalam satu tim, nah guru juga ini kan kerjanya juga dalam satu tim ya. Jadi kita dapat pembelajaran bagaimana kita bekerja sama dalam satu tim gitu. Saling mengerti, saling memahami, saling memberikan kekuatan, saling menguatkan gitu. Anak-anak juga gitu, jadi auranya sama gitu ya antara guru dengan siswanya gitu. Iya. Bagi saya untuk pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu lebih menyenangkan karena apa? Karena di kurikulum ini menitikberatkan sebagai student center. Jadi murid sebagai center. Kalau di kurikulum 2013 kan guru sebagai center, tetapi dalam kurikulum Merdeka ini yang sangat menyenangkan pembelajarannya itu murid sebagai student center. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Bu Arum dan juga ditambahkan oleh pendapatnya Dan Bu LP. Bu LP, ya, sudah mantap banget ini. Kita bisa hitung dengan 10 jari tapi hidup ya. Oke, mantap deh. Yang keempat, rangka refleksi keempat, penerapan ke depan. Ke depan itu orang yang maju tidak melihat ke belakang kemudian menjadi frustasi. Masa lalu atau yang di belakang itu dengan apapun manis atau tidak manis itu hanya sebagai cerita. Dan kita harus bisa mengubah yang nggak baik menjadi lebih baik. Oke. Teruskan pendapat teman-teman apa yang dapat dilakukan ke depannya? Apa yang bisa dipertahankan atau diulang atau mengganti atau dimodifikasi? Ya, oke. Ini kaitan dengan kurikulum mereka. Enggak? Saya dulu ya. Nah, oke. Kalau pendapat saya tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya, yaitu terus melanjutkan program P5 ini, program kurikulum Merdeka ini, dan lebih banyak lagi proyek yang memberikan pengalaman kepada siswanya, kepada murid kita, supaya siswa itu dalam belajar kurikulum yang baru ini tidak hanya belajar tentang pengetahuan umum, tapi juga belajar tentang kayak kepeduliannya terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Kemudian itu aja. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ada? Oke, lanjut ya. Ini mantap-mantap semua pendapatnya. Materi refleksi SMP 1 akal itu periode per Januari 2024. Materi refleksinya 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya. Yang tadi Ibu bilang ya, Maret, April, Mei. Kita sebenarnya sudah melaksanakan ketika bulan Maret kita sudah melaksanakan observasi. Sebagian di bulan Maret itu ada masanya budaya ya kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 20-an. Kemudian datang ibu melanjutkan. Kemudian tahapan berikutnya di bulan April masih observasi pembelajaran. Kemudian di bulan Mei, ini ada di penghujung bulan Mei 2024, kita sudah tindak lanjut. Itu tindak lanjut dari hasil dari observasi yang sudah dilakukan selama 2 bulan, dalam 3 bulan. Oke. Yang pertama, pengembangan kurikulum operasi sekolah. Penggunaan perangkat ajar, proyek, profil pelajar Pancasila, pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Oke, minta pendapat Bu Ana ya mungkin ya.
Oke, untuk pengembangan kurikulum operasional sekolah, kebetulan memang sekolah kita sudah mempunyai 2 kitab ya, yaitu KTSP dan KOSP yang sampai saat ini masih kita gunakan. Dan untuk penggunaan perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, itu segala macamnya memang setiap guru masing-masing membuat ya, membuat sendiri modul ajarnya, bahan ajarnya, itu Bu. Dan untuk buku teks kita juga ada disediakan dari sekolah, walaupun memang belum lengkap ya, artinya masih ada beberapa pelajaran dan jenjangnya belum lengkap, tapi itu masih diusahakan terus untuk melengkapi. Dan untuk proyek profil pelajar Pancasilanya sampai saat ini masih kita jalankan. Alhamdulillah bulan ini kita sudah menginjak tema yang ketiga, yaitu kearifan lokal, dan masih dalam proses untuk penyelesaiannya. Untuk pembelajarannya sesuai tahap ya, tentu saja ya, saya sudah tidak meragukan lagi Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini, yang tentu saja dalam pembelajaran itu sangat-sangat bersemangat ya. Saya melihatnya mulai dari membuat soalnya ya. Saat ini kan kita sedang disibukkan dengan pembuatan soal ya. Kemarin kita disibukkan dengan PSAJ, dan beberapa minggu ke depan kita akan disibukkan dengan PSAT. Ya, untuk semuanya itu saya lihat dari 3 bulan terakhir ini semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan KOSP yang kita buat di awal tahun pelajaran. Ya. Oke. Terus dong, Mas. Oke. Terima kasih, Miss. Udah, ya, enggak. Iya, untuk kurikulum yang untuk kurikulum Merdeka ini diantaranya kita nanti diupayakan dalam pembuatan RPP ya, itu memasukkan unsur-unsur yang namanya diferensiasi dan PSE. Di mana dalam diferensiasi itu nanti kita akan melihat anak melalui kebutuhan anak, minat anak, bakat anak, maupun gaya anak dalam belajar. Sedangkan dalam RPP itu sendiri kita akan menitik beratkan pada PSE, di mana kita akan memicu anak, kesadaran anak untuk belajar, kesadaran anak untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan bakat, minat, dan motivasinya, seperti itu. Oke, good. Terima kasih. Kemudian ada yang lainnya, teman-teman? Oke, pendapat? Oke, good. Oke, lanjut ya. Tahap capaian implementasi kurikulum Merdeka. Contoh, topik yang direfleksi. Pelaksanaan penyusunan visi sekolah. Ini sudah dilaksanakan? Sudah. Oke, good. Penyusunan modul ajar. Ini pun sudah. Sudah Bu, semua guru nyusun modul ajar, walaupun itu masih mengadopsi dari modul ajar yang ada. Karena sudah berjalan 2 tahun. Ya. Dan semangat belajar itu menjadikan kekurangan itu di saling bantu ya, teman-teman. Good. Penerapan capaian pembelajaran itu pun sedang ya. Karena kalau apapun yang tercapai, maaf teman-teman, selama masih belajar, capai maksimal pasti tidak kita dapatkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang secara sarana itu sudah terpenuhi semua. Lanjut, tujuan pembelajaran dan tujuan jelas, yang lainnya disesuaikan. Aspek pengembangan kurikulum operasi satuan pendidikan KOSP. Nah, ini kita alhamdulillah ya sudah ditandatangani oleh pengawas kita di KOSP, SMP 1 atap kita dalamnya. Ini pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Yang pertama, membuat penyusunan kecil. Ada dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan Kemdikbud. Kedua, mulai mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dengan kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemdikbud. Bola. Tiga, mulai mengembangkan kurikulum. Nah ini, mulai mengembangkan, program mulai berkembang itu sudah mulai kelihatan ya maksudnya. Satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemdikbud dan berbagai referensi lain. Struktur pembelajaran sesuai visi misi, kebutuhan murid, konteks sekolah, dan lingkungan. Dari tahap pertama kita belajar, kita tidak menciptakan anak pintar. Betul kan? Karena proses. Terus aja, pintar tidak dibentuk dalam waktu 3 bulan, 3 tahun di SMP.
Pembelajaran IPS Ibu, pada mapel saya, pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, ya kan. Anak-anak saya berikan kayak apa, soal-soal berkaitan dengan ke-IPS-an tentunya ya Bu, selain untuk menentukan gaya belajar dan lain-lain, saya juga menentukan biar seberapa jauh sih anak mengetahui pengetahuan dasar tentang materi yang akan saya ajarkan. Jadi waktu awal pembelajaran saya melakukan tes diagnostik tersebut. Kemudian nanti pas akhir baru melakukan tes sumatif. Formatif dan sumatif seperti itu, Ibu. Oke, good. Sebenarnya kalau dilihat mah bersama dengan pembelajaran kurikulum yang lama ya. Iya. Cuma dulu istilahnya beda. Dulu mah pre-test. Nah, iya betul. Post Tes, iya. Sekarang ada 3. Oke, next. Berikutnya. Ada mau nambahkan? Lanjut aja, lanjut teman. Tahap 2. Pembelajaran dengan asesmen diagnostik. Udah. Siswa diangkatan yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih rombongan belajar. Jadi ini lebih ke kelompok ya. Kemudian masing-masing siswa diajak oleh guru pada pelajaran yang berbeda dan itu berlaku di SMP. Oke, setiap siswa belajar sesuai dengan fase D, fase orangnya. Fase apa kita? D. SMP D. Lanjut. Tahap 3, pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik. Siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka dan keduanya diajar oleh guru yang sama. Paham ya teman-teman? Iya betul. Sekolah menjalankan program. Lanjut. Penerapannya ke depan. Nah, ke depannya ini yang perlu kita prioritaskan. Pilih prioritas rencana sesuai dengan 3 kriteria. Oke, teman-teman, kita sama-sama kita apakah rencana tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam waktu dekat? Penting. Oke, berarti ya teman-teman hebat. Kita buat kelompok kecil ya. Untuk membuat biar kedengeran pas diskusi. Dalam waktu dekat, langkahnya apa dan langkah tersebut didukung dari pendukungnya apa aja. Oke, ini kelompok kecil, tapi kelompok hebat kita akan buktikan pada dunia. Inilah satu akal. Setelah semangat sudah semangat matematika doang. Rencana kita apa nih? Bahasa Inggris juga ada. Rencana langkah. Kalau kemudian pasti oke guys ya. Kita apa dong? Selanjutnya langkah-langkah aduh. Oke, untuk kelompok 1 siap untuk mempresentasikan? Siap. Silakan. Dari refleksi 4P yang kita bahas yaitu penetapan ke depannya. Dari kelompok kita membahas tentang rencana peningkatan karakter siswa. Karakter siswa kita ya sudah baik, tapi kita menginginkan yang lebih baik lagi tentunya ya Bapak Ibu. Bagaimana sih cara menetapkan rencana tersebut? Yaitu melalui langkah-langkah seperti kita akan melanjutkan dan membuat lagi program pembiasaan. Jadi lebih banyak pembiasaan untuk menumbuhkan karakter siswa. Kemudian langkah berikutnya yaitu penetapan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup dan anti korupsi yang akan diintegrasikan ke dalam kegiatan P5. PLH dan anti korupsi ini merupakan muatan lokal terbaru untuk ditetapkan di tahun
ajaran baru besok ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah tersebut dibuat untuk mendukung peningkatan karakter siswa agar raport pendidikan kita di tahun 2025 tentunya yang kita harapkan yaitu untuk meningkat ya Bapak Ibu. Itu rencana dari kelompok pertama. Ya, kami ya. Ya, terima kasih Bu. Ini kita dari kelompok 2 untuk penerapan ke depan apa yang mesti kita lakukan dalam waktu dekat. Kita berdasarkan pada rapor pendidikan yang diperoleh oleh sekolah kita, yaitu di numerasinya itu kita masih perolehannya sedang. Nah, rencananya ya berwarna kuning. Alhamdulillah sih udah meningkat dari tahun sebelumnya. Cuman kita ingin meningkatkan lagi untuk ke baik gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk numerasi itu kan untuk semua pelajaran, tidak hanya pelajaran matematika aja. Nah, jadi untuk langkah ke depan yang mesti kita lakukan adalah untuk pelajaran matematika. Jadi kita di sini di kelompok ini ada beberapa guru matematika yang ingin dilakukan adalah kemudian Untuk matematika, saya akan melakukan pembiasaan anak dalam aritmetika sosial, di mana sebagai ilmu dasar anak harus bisa yang namanya menghitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, seperti itu. ya untuk bahasa Inggris. Selanjutnya bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris kita akan belajar tentang waktu. Waktu itu kan ada angka-angka di situ. Kemudian tentang penghitungan. Jadi kita akan menghitung dengan bahasa Inggris. Kalau PAI tanya nih apa nih numerasi PAI? Numerasi PAI itu zakat. Itu kan dengan hitung-hitungan anak kan, Bu, zakat fitrah berapa sih yang harus kita bayarkan dengan kebutuhan pokok kita kan hitungannya. Itu untuk pelajaran PAI dan ditambah dengan ilmu warisan. Dan untuk IPA udah pasti ini banyak kaitannya dengan matematikanya, dengan angka-angka gitu ya. Tapi di sini yang pasti kita ambil yaitu misalnya dengan masalah pengukuran misalnya, atau persamaan-persamaan yang ada di dalam IPA itu banyak mereka yang tidak paham misalnya mengkaitkan antara huruf atau rumus ya. Jadi rumus itu biasanya dengan huruf-huruf, kemudian dikaitkan dengan angka-angka yang ada di dalam matematika gitu. Nah, itu mereka masih kesulitan. Jadi mungkin itu yang akan kita perbaiki dalam waktu dekat. Ya. Mantap. Banget karena guru-gurunya pun wow keren banget. Oke, next. Nah, balik nggak usah ke orang tua, Bu tanya aja ke guru-guru yang ada nih. Oke, apakah siap mendukung semua program sekolah? Siap. Yakin? Oke. Oke, biar kompak, tangannya dikepalkan, semangat. Apakah siap mendukung semua program sekolah? Oke, terima kasih teman-teman. 99% mengatakan yes. Ini walaupun kita di daerah Cibuntu dan tidak ada burung cendrawasih, tapi kita bacakan juga burung cendrawasih. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Minta waktunya sebentar ya. Ya, Ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin sampaikan berkaitan dengan anggaran keuangan karena Bu Eka sebagai bendahara. Ya, SMP betul. Satu Atap Cibitung. Untuk tahun 2024 ini, apakah anggaran SMP Satu Atap Cibitung itu sudah seluruh kebutuhan sekolah itu terpenuhi? Saya jawab dulu ya Bu ya. Kalau ditanyakan apakah anggaran ini sudah mengcover seluruh kebutuhan sekolah, tentu saja belum ya Bu. Tentu saja masih ada kita masih ada harus yang memprioritaskan gitu ya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Memang yang dianggarkan itu yang mana nih yang lebih prioritas. Nanti yang ini dilihat lagi mungkin bisa dianggarkan pada tahun anggaran yang berikutnya, karena kan memang tidak semuanya bisa tercover ya Bu ya kalau berdasarkan analisis kebutuhan. Untuk sekolah yang mungil. Iya, betul. Oke. Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan yang kedua,
kira-kira berapa prosentasenya Iya. anggaran yang kita punya nih yang sudah terserap di TW2? Ini kan masuk TW2 ya, Iya. walaupun belum berakhir semuanya ya. Betul, Bu. Berapa persen itu untuk SMP 1 atap? Ya, maksudnya kalau dilihat dari TW1-nya dulu juga ya Bu ya. Kalau untuk TW1 ini yang sudah terserap itu sekitar 95% lebih Bu ya. Kenapa masih ada kekurangan? Kenapa maksudnya belum sepenuhnya terserap gitu? Karena memang kebetulan ada salah satu guru yang harusnya menerima dana BOS, dia sudah diangkat menjadi ASN begitu. Kemudian untuk TW2 sendiri baru terserap 23% karena kan memang masih berjalan ya Bu ya TW2 ini gitu. Oke. Seperti itu. Berarti alhamdulillah untuk TW1 hampir 100%. Iya, betul Ibu. Kekurangannya juga bukan karena kesalahan kita. Iya, betul. Dan TW2 karena memang belum selesai, belum Iya. masih dalam proses gitu kan. Nah, sekarang ini baru terserap 23%. Iya. Tapi diupayakan sampai 100%. Iya. Harus. Iya. Oke. Terima kasih banget Bu Iya, Ika sama-sama untuk Ibu. kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Ibu ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada pertanyaan yang harus Ibu tanyakan karena Ibu di sini baru sekian bulan gitu kan. Karena Ibu dengar Bu Dian punya satu program baru yang akan diterapkan di SMP 1 atap itu. Mangga. Iya Mangga, Ibu. Bu Dian. Alhamdulillah saya mempunyai program itu tindak lanjut daripada CGP ya Bu ya. Di mana program itu yang saya namakan sebagai Oke Gas. Apa itu Oke Gas? Oke Gas itu apa? Oke Gas itu olah kebersihan gerakan ambil sampah. Jadi di mana nanti anak-anak akan saya fokuskan jika ada sampah, nanti ada kriteria sampah termasuk sampah organik ataupun sampah non organik. Nah, bagi sampah yang bisa daur ulang, maka kita akan daur ulang seperti itu Bu. Contohnya untuk pembuatan Termasuk sampah organik itu ya? ya, contohnya untuk pembuatan kompos ataupun alat kerajinan tangan anak-anak yang ciptakan seperti itu Bu. Oke, itu pemilahannya berarti anak diberikan dulu pengetahuan dan dia harus tahu ini sampah organik, ini sampah anorganik gitu kan. Karena di kita sih mungkin tidak ada sampah Residu. B3 ya, Iya, residu ya. residu. Jadi mungkin dua dulu itu aja karena pembiasaan sampah ini sangat sulit. Kalau memang tidak dibiasakan pembiasaan dari diri sendiri dan kita guru sebagai contohnya seperti halnya membuang sampah dan mendaur ulang kembali. Nah, daur ulang kan itu kan tahapan berikutnya ya. Dan kemudian punya rencana untuk mendaur ulang Iya. sampah-sampah organik menjadi hal-hal yang bermanfaat. Ya, betul Tuh, Ibu. itu rencananya program Oke Gas itu akan dilaksanakan kapan? Insya Allah karena sekarang sudah sosialisasi ke anak, jadi anak sudah diberikan pengetahuan tentang pemilihan sampah dan waktunya yang akan dijalankan itu yaitu Insya Allah nanti pada ajaran baru ya Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti programnya dimantangkan dan nanti bentuk tim. Iya. Tim guru dan tim siswa. Siswa. Siswa yang punya kemampuan lebih dan sudah punya pengetahuan yang lebih juga tentang program Oke Gasnya Budian dan tim. Oke, good luck Budian. Sama-sama, Semoga Bu. berhasil. Terima kasih. Enggak, assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Listi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat. Ada sedikit yang harus kita bicarakan ya berkaitan dengan kemampuan literasi untuk SMP 1 Atap Belitung. Iya. Alhamdulillah kemampuan literasi 2023 untuk SMP kita itu menurun. Gue bilang alhamdulillah karena turunnya nggak banyak sebenarnya, cuma 0,88% dibandingkan tahun 2022. Tetapi alhamdulillah lagi yang lebih kemampuan literasi di tahun 2024 kita naiknya itu 13,3%. Jadi naiknya lebih tinggi daripada turun dari tahun 23 ke 22. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada Bu Listi berkaitan dengan kerangka refleksi 4P. 4P itu berkaitan dengan pengalaman, perasaan, pembelajaran, dan satu lagi perencanaan. Ya, perencanaan. Oke, siap ya, Bu Listi? Oke. Ini gambaran tentang perbandingan rapor pendidikan SMP 1 Atap. Oke, kita ambil P yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan program literasi yang ada di SMP Negeri 1 Atap Cibitung? Karena yang kami dengar literasi di sini itu oke. Mangga Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk bagi saya dan tim untuk merefleksi terkait program literasi.
sebenarnya berkenaan dengan program literasi ini saya tidak bekerja sendiri, Bu. Tentunya saya bekerja bersama tim saya, ada sekitar 4 orang, maksudnya 5 dengan saya, seperti itu, ini 2 yang hadir. Nah, berbicara tentang pengalaman, saya bercerita dulu terkait hasil rapot pendidikan literasi di tahun sebelumnya ya Bu ya. Itu kan kami turun di 0,88. Kebetulan juga kan saya baru masuk tahun lalu tuh. Nah, perbedaannya adalah pada saat itu kondisi literasi, program literasi yang ada di SMPN 1 Atap Cibitung memang belum terprogram secara struktur, Bu. Seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang kan ada, yang sebelumnya tuh belum. Makanya saya mewajarkan gitu kan, mengapa bisa sampai turun walaupun memang tidak banyak. Pembiasan literasi ada, tapi belum terprogram. Nah, akhirnya ketika kemarin saya berefleksi dengan tim dan di ACC oleh kepala sekolah, itu kami membuat program literasi yang kami jalankan selama tahun pembelajaran ini 2023-2024 dan keluar rapotnya kemarin. Dan itu luar biasa, kami meningkat menjadi sekitar 13%. Ya. Nah, Di tahun 2024 ya, ini. apa yang kami lakukan sebenarnya, yang kami lakukan redaton tapi rutin. Kalau dulu kan kita memang karena nggak ada program, jadi seadanya aja. Kegiatan literasi itu sifatnya insidental. Tapi sekarang karena ada program, jadi kami ada program redaton. Nah, terus Redaton rutin per minggu. Per minggu setiap Selasa sore. Itu kami tim meminta kurikulum untuk menyediakan jam sekitar 40 menitan, maksimal 50 menit untuk mengadakan redaton itu. Oke. Di situ standar ada baca. Memang kan kita turun literasi ini di bagian ini Bu, literasi membaca informasi, ya, mengambil informasi. Nah, menurut saya informasi ini bisa kita dapatkan dari mana ya? Salah satunya adalah dengan kayak saya coba dulu program redaton, yang penting rutin. Jadi dirutinkan dulu satu program itu, Bu. Nah, sambil jalan program redaton, muncullah event-event literasi yang ada di Kabupaten Bekasi seperti itu. Misalnya seperti kemarin talenta malah tingkat Jawa Barat di ACC oleh kepala sekolah untuk ikut program talenta tantangan literasi Nusantara. Ada sekitar 10 tantangan selama 10 bulan, dan itu bukan cuma review buku saja. Ada menulisnya, membuat puisi, pantun, terus cerpen, cerita pondok, Bu. Kita buat buku. Nah, seperti itu yang kami bina 6 dengan 2 pembimbing. Jadi dengan saya jadi 3, ada 9 tim. Alhamdulillah kami lolos tantangan itu, talenta itu. Dan sudah ada buku. Sudah ada buku, ya. Buku. Bisa diperlihatkan, itu satu kebanggaan karena terus terang aja literasi itu membangkitkan rasa atau berliterasi itu sangat sulit. Anak sangat malas untuk membaca. Andaikan dia membaca atau membuka HP, itu yang dibacanya adalah berita-berita yang menurut mereka oke. Apa? PA, terusnya apalagi tuh yang anak-anak dia suka. Selebihnya kalau untuk ilmu pengetahuan, ini rahasia umum. Kenyataannya memang seperti itu untuk literasi. Oke, good. Itu yang pertama, good luck untuk Safa. Ya. Nama judul bukunya Aksara Merasa, Bu. Oke, Ada. Aksara Merasa. Sebenarnya kita Aksara dapat Merasa. ya, coba. Oh, nih covernya kami ada, Bu. Maksudnya Aksara bukunya Merasa. kebetulan tidak bawa, tapi di cover ada nih. Saya tunjukkan ya, Bu, ke video ini covernya. Oke. Cover Oh bukunya. ya, ini Ya. Aksara Merasa. Aksara Merasa. Ini ditulis oleh guru tim talenta dengan 3 guru 3 dan orang guru ya, 6 siswa binaan. 6 siswa kelas 8 8 dan kelas 9. Ya. Terus ada satu lagi, Bu, di tahun ini juga, akhir tahun 2023, yaitu buku Chorus. Nah, ini secara mandiri anak mengikuti menulis cermin cerita mini masuk ke buku Chorus. Ini masuk ke penerbitnya namanya Eldunar. Ya kan, ini saya ambil dari IG-nya Eldunar. Oke. Seperti itu pemasarannya. Walaupun awalnya pasti dipaksa Ya. anak untuk membaca, kemudian belajar untuk menulis. Dari sekian atau sekian ratus anak, walaupun kita menemukan bibitnya hanya beberapa orang saja, tapi suatu keberhasilan karena sudah dibuktikan dengan karya nyata. Oke, good. Itu yang pertama, P yang pertama. P yang kedua, perasaan. Nah, berkaitan dengan rasa nih Bu Listi. Bagaimana perasaan Bu Listi sebagai koordinator tim GLS SM1 Atap dalam mengembangkan literasi di sini? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Kami SMPN 1 Atap Cibitung
dengan GTK yang sangat terbatas, tetapi solid dan kami paham betul apa peran kami. Jadi kemarin saya bersama tim kan tantangan literasi itu yang saya sebutkan ada 10. Tapi saya sebagai pemimpin pasti punya passion sendiri di antara tantangan itu. Misal ketika pembuatan laporan video atau kunjungan pustaka pasti kan butuh video dokumenter. Mungkin pembuatan video saya masih amatir, tapi rekan saya yang lebih muda, misalnya Bu Eka, itu bisa membuat video lebih bagus. Nah, terus satu lagi ada Bu Elvi gitu kan. Bu Elvi mungkin untuk IT kurang, tapi beliau terampil tangannya. Jadi ketika kami mengadakan pameran literasi, beliau bisa bikin diorama yang besar dan itu dari bahan-bahan yang didaur ulang notabene-nya Bu. Jadi kami tidak beli. Ini ya luar biasanya, saya salut dengan tim, belum lagi ditambah Bu Menik dan Bu Midah yang selalu membantu saat redaton. Seperti itu. Saya sangat terbantu Bu dengan hebat ya? empat Tim yang empat hebat. rekan tim saya dan senang. Luar Oke. biasa. Oke, yang dengernya seperti Ibu yang terus terang aja masih baru gitu kan, merasa bangga. Ini satu kebanggaan untuk satu atap Cibitung adalah literasinya. Dan itu sudah terkenal se-Kabupaten Bekasi. Sekolah kecil dengan prestasi yang mulai terlihat. Oke, kita lanjut ke P yang ketiga, itu pembelajaran. Selama proses pengembangan literasi di sekolah ini, kira-kira apa saja nih Bu Listi dengan tim yang dipelajari atau hal yang menginspirasi dalam proses pengembangan GLS? Oke. Sip. Saya melakukan perbandingan ya Bu, refleksi dari tahun 2022 dengan refleksi saat ini bersama tim. Jadi sebelum bertemu Tahun Ibu, 2022 atau 23? ya, 2022-2023. 22, Ya, 23. 23 tahun pelajarannya dengan yang tahun sekarang 2023-2024 kami melakukan refleksi ya dalam tim sebelum saya bertemu Ibu. Itu banyak sekali Bu pembelajaran atau hal-hal yang menginspirasi perjalanan kami dalam mengembangkan program literasi di satu atap Cibitung ini. Apa aja itu? Misalnya pertama, ketika sebelumnya program tidak terencana, tidak tertulis, tidak ada struktur programnya, maka kita akan asal atau jalannya cuma sifatnya insidental, dadakan. Ya kalau bisa dibilang kasar mah asal-asalan seperti itu. Makanya hasil rapotnya menjadi 0,8 minus. Sementara ketika kita buat program lebih rapih, apa saja yang mau kita terapkan, terus bagaimana, kapan pelaksanaannya, siapa penanggung jawabnya, alhamdulillah saya rasa naiknya cukup signifikan seperti itu. 13,3%. Ya, 13,3%. Oke. Ini luar biasa peningkatannya. Oke, yang terakhir. P yang terakhir itu perencanaan. Apapun pasti direncanakan. Tanpa rencana pasti tidak berhasil. Andaikan rencana kita setengah-setengah, hasilnya pun setengah. Nah, untuk tindak lanjut yang Ibu lakukan berkaitan dengan rencana ini, berdasarkan hasil refleksi juga, kira-kira yang berkenaan dengan pengembangan literasi di SMP 1 Atap itu apa ya? Oke, untuk rencana ke depan ya kemarin kan saya melakukan refleksi, saya ambil salah satunya itu akan di rapot pendidikan ada akar masalah ya Bu ya. Oke. Ada poin akar masalah, yaitu salah satunya satu GTK, satunya lagi masalah pembaca informasi. Nah, yang membaca informasi saya fokuskan di masalah redaton. Berarti kan sasaran utamanya lebih ke siswa. Nah, untuk GTK kami belum menyasar itu. Belum kami sasar seperti itu. Nah, rencana saya dengan tim adalah mungkin kami akan lebih mengembangkan kombel, memasukkan literasi-literasi dalam metode pembelajaran di kelas. Itu yang belum kami masukkan. Nah, siapa tahu dengan adanya metode, maksudnya guru-guru, kita berkolaborasi dengan para guru bersama-sama ya, dengan beberapa pelajaran mengambil, karena literasi itu sebenarnya bukan tugas guru bahasa Indonesia saja, gitu kan. Semua guru harus ada literasinya. Nah, dengan kolaborasi itu saya rasa atau kami yakin ya bersama tim peningkatan 13% ini bahkan akan lebih meningkat di rapot tahun depan insya Allah. Amin. Amin, harapan yang besar semoga juga terwujud ya. Mantap ini satu atap. Jadi kenapa sampai naik 13,3%? Turunnya kurang dari 1, naiknya melebihi 10. Nah, itu kan mantap ya. Nggak perlu di tim. Sebenarnya agak merinding gitu kan, masuk ke satu atap dengan literasi yang super hebat, dengan guru-guru yang super hebat. Guru hebat pasti anaknya hebat.
Guru hebat bisa membawa anak walaupun secara bertahap dari merangkak, kemudian dia jongkok, kemudian dia berdiri dan berlari, itu karena gurunya. Good luck untuk SMP 1 Atap yang bisa meningkatkan kemampuan literasi, naiknya alhamdulillah 13,3%. Harapan Ibu, harapan kami, harapan siapapun itu berharap di tahun berikutnya maka kemampuan literasi lebih lagi. Karena terus terang aja susah sekali meningkatkan kemampuan literasi siapapun. Kalau tidak dipaksa tidak akan juga mau membaca. Selain membaca HP, artinya betah-betah dalam HP. Jadi ini kita akan buktikan untuk 1 Atap. Kita untuk di tahun 2024, kalau tahun 2023 ini kita ada perubahan, masih ada merah. Masih ada merahnya itu kemampuan numerasi tahun 2023. Tapi alhamdulillah di tahun 2024 itu sudah berubah jadi kuning. Nah, untuk tahun 2025 harapan kita yang berwarna hijau ada 3, warna kuning ada 3, kita akan ubah. Semoga berwarna hijau semua, paling tidak warna kuningnya berubah, jangan sampai turun. Oke. Apalagi merah lagi. Kalau merah lagi penurunan gitu kan. Kalau penurunan nanti larinya ke kondisi sekolah yang memang dipandang kurang baik. Tahun ini literasi jadi hijau kan, Bu? Literasi hijau, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Dengan nilai naik. Dengan nilai naik dibandingkan dengan tahun 2023 gitu kan. Ini sebenarnya kurang panjang ya penjelasannya, tapi dengan penjelasan yang sedikit dengan waktu yang kita punya. Terima kasih untuk Bu Listi dengan timnya, Bu Minda, Bu Menik gitu kan. Alhamdulillah kita harus tunjukkan Satap sekolah kecil yang berprestasi besar. Minimal dimulai dari gurunya, guru yang menggerakkan siswa. Karena kita tahu sendiri siswa kalau tidak digerakkan sangat sulit sekali untuk bangkit, apalagi kita yang ada di pelosok Cibitung. Oke, sukses buat kita semua, sukses untuk 1 Atap Cibitung. Terima kasih. Terima kasih Bu Minda, terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.